Gak pernah Tuhan menciptakan satu Adam dengan Hawa. Jadinya nanti hawa nafsu. Oh iya, siap. Oh, kalau Yesus Tuhan, kenapa nggak langsung turun ke bumi? Kenapa harus melalui perut Bunda Maria dong? Nih Bang, manusia itu kan bisa mengalami kematian. Kalau Allah itu tidak bisa mati. Makanya dia harus menjadi seperti manusia. Supaya dia bisa dicobai dalam kemanusiaannya, bisa mengalahkan iblis dalam kemanusiaannya, dan bisa mati dalam kemanusiaannya. Kalau dia tidak mengambil kodrat manusia dari rahim seorang manusia, dia nggak bisa mati. Ya cara kita dengan niat tobat, sholat. Kan ada sholat taubat. Ya udah kayak gitu aja dihapus tuh dosanya. Ya itu mah hak Allah, itu mah. Berarti belum pasti. Ya kita meyakin. Yakin dengan? Yakin dengan penghapusan dosa. Gimana dalilnya? Ada mengatakan bahwa ilahmu menghapus dosa dengan cara seperti itu. Kalian tuh kalau mengarang bebas itu gampang. Kalau nggak ada dalilnya mana? Paling susah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Silakan Bang, ada yang mau ditanya? Saya mau nanya, Kak. Silakan. Mana dalilnya kalau Yesus menciptakan langit dan bumi? Coba tunjukkan. Yohanes 1 ayat 10. Ini saya tunjukkan ya. Ini Bang. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Salah satunya Bang Suhe ini. Nih, ada lagi Bang dalil yang lain, mau? Terus lagi mana dalilnya kalau Yesus menciptakan manusia berpasang-pasangan? Oke. Nih, kejadian, bentar. Apa lagi? Kejadian 1 ayat 26, Bang. Nih. Nih Bang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas seluruh ternak, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakan dia, laki-laki dan perempuan. Nih sepasang nih. Laki sama perempuan ya, bukan laki-laki satu dan perempuan gitu. Kalau Allah sudah menetapkan menciptakan laki-laki dengan perempuan, jadi nggak boleh ada poligami. Oleh dasar inilah kenapa juga orang Kristen itu tidak boleh berpoligami. Kalau lakinya satu, istrinya satu. Gak pernah Tuhan menciptakan satu Adam dengan Hawa. Jadinya nanti hawa nafsu. Oh iya, siap. Terus yang tadi kakak kan nunjukin surat apa ya? Al-Hijr ya ayat 5 ya? Bukan, Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 5 ya? Ayat 6. Coba kak lihat, saya mau baca lagi. Oh boleh. Itu Bang. Mereka berkata, itu kan mereka berarti orang di luar Islam ya kak, orang kafir, sepertinya orang kafir ini. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Itu menurut orang kafir kak. Jadi itu bukan menurut Tuhan. Ya menurut Tuhan, tapi itu kata-kata orang kafir. Iya, abang tahu dari mana itu kata-kata orang kafir, dari mana itu? Ya kan, ya gimana ya?
Oke, abang mau tahu itu kata-kata dari orang kafir itu berasal dari mana? Ini Al-Hijr ayat 12-nya. Kalau abang baca ayat 12-nya silakan dibaca. Demikianlah kami memasukkannya, apa itu, olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, jadi si kami ini, tadi abang bilang kan, orang kafir itu yang mengolok-ngolok. Tahu nggak orang kafir itu dapatnya dari mana? Dari si kami. Kami ini siapa? Kami itu siapa? Yang memasukkan olok-olokannya itu si kami itu. Jadi apa yang dikatakan orang kafir itu ya dari yang kami ini gitu. Coba baca aja sampai selanjutnya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa nggak langsung turun ke bumi? Kenapa harus melalui perut Bunda Maria tuh? Dia supaya bisa mati. Karena kalau langsung turun ke bumi dia udah pernah ketemu dengan nabi-nabi, dia udah langsung turun ke bumi, nggak pakai melahirkan. Waktu Supaya apa ketemu tadi? dengan Abraham, waktu ketemu dengan Abraham, dia udah datang dalam rupa manusia. Kepada Musa dalam rupa semak yang tidak terbakar. Kenapa dia harus melalui rahim Bunda Maria? Supaya dia itu bisa mengalami kematian. Dalilnya ada di Ibrani 4 kematian tuh ayat. maksudnya gimana? Dalilnya ada di Ibrani 2 ayat 14. Kalau dia, kan gini bang, manusia itu kan bisa mengalami kematian. Kalau Allah itu tidak bisa mati. Makanya dia harus menjadi seperti manusia. Supaya dia bisa dicobai dalam kemanusiaannya. Bisa mengalahkan iblis dalam kemanusiaannya. Dan bisa mati dalam kemanusiaannya. Kalau dia tidak mengambil kodrat manusia dari rahim seorang manusia, dia nggak bisa mati. Sebab Allah saya ini terang, kekal, nggak bisa mati. Makanya dia, kenapa dia harus dilahirkan? Supaya dia bisa turun ke dunia orang mati. Itu tujuannya. Dalilnya di Ibrani 2 ayat 14. Sebab anak-anak itu dari darah dan daging, dan ia menjadi sama seperti anak-anak itu, supaya dengan kematiannya ia berkuasa mengalahkan kematian, mengalahkan iblis. Itu. Terus itu Kak, saya mau nanya lagi tuh tentang penebusan dosa itu, ke siapa itu nebusnya maksudnya tuh? Dia nggak pernah menebus dosa. Dia menebus manusia dari dosa. Karena manusia ini kan tergadai di bawah kuasa dosa. Makanya bagaimana cara dia supaya bisa menyelamatkan manusia itu? Ya dia harus apa? Mati. Dengan cara disalibkan, Kan dia Tuhan Kak. Ya ini yang paling logis. Justru karena dia Tuhan, dia harus mengalahkan dosa itu dalam daging. Ini kan setimpal ya. Mungkin nggak manusia berdosa, yang berdosa itu dagingnya. Maka yang bisa menyelamatkan yang setara itu harus juga daging atau manusia. Ini secara logika kan gitu. Mata ganti mata, darah ganti darah, ya kan? Seperti itu. Jadi kalau manusianya, apa? Enggak, coba lanjutin. Nah, makanya kalau manusia berdosa, maka harusnya manusia itu yang mati. Dia harus membayar dosanya itu dengan kematian. Tetapi karena Yesus itu adalah Allah yang kasih, dia menyatakan kasihnya ya melalui apa? Pengorbanannya terhadap manusia. Dengan cara apa? Ya berkorban. Dia mati, menggantikan saya dan menggantikan semua orang yang telah berdosa. Dengan jalan itu hukumnya juga ditegakkan. Jadi melalui penyaliban itu hukumnya ditegakkan, kasihnya juga dinyatakan. Karena hukumnya Tuhan adalah setiap orang yang berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Maka dia menggantikan manusia yang harusnya dihukum mati, ditimpakan hukumannya itu kepada Yesus. Hukumnya dinyatakan, kasihnya juga dinyatakan. Gitu. Makanya dia berkorban. Gitu bang. Kalau Tuhanmu gimana bang? Cara menghapus dosa kayak gimana? Dengan cara bertobat. Enak banget dong.
Bikin salah, Enggak saya enak, tobat. enggak gitu, Bikin enggak salah, gitu. tobat. Enak banget dong. Justru itu Enggak yang gak gitu. make sense. Enggak gitu. Oke, gimana? Tadi pertanyaan gimana tadi cara menghapus dosa? Cara Tuhan menghapus dosa tuh kayak gimana? Ya cara kita dengan niat tobat, sholat. Kan ada sholat taubat. Ya udah kayak gitu aja dihapus tuh dosanya. Ya itu mah hak Allah itu mah. Berarti belum pasti. Ya kita meyakin, Yakin dengan? yakin dengan penghapusan dosa. Gimana dalilnya? Ada mengatakan bahwa ilahmu menghapus dosa dengan cara seperti itu. Aduh. Ya nggak ada dalilnya, makanya. Dapat dari mana kamu? Ilmu fikih dari mana ini? Nah, hilang. Jadi kalian tuh kalau mengarang bebas itu gampang. Lo kalau nggak ada dalilnya mana? Kan susah. Ya kalau ngomongin yang baik itu terlalu gampang, nggak butuh kitab suci untuk kayak gitu. Ya bernarasi seperti motivasi hal-hal yang baik. Kisah Malin Kundang aja ada nilai baiknya yang bisa kita kutip dari situ. Tapi apakah itu adalah suatu perintah? Kan gitu.